Halo semuanya, malam ini kita akan belajar dari Mazmur 61 sampai 63. Kita baca Alkitab suara dulu ya sekarang. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Oh, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Di Mazmur 61 ini doa Daud dan permohonan Daud dan seruan Daud kepada Tuhan. Daud itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu selama ini adalah satu-satunya yang menolong dia. Jadi dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan selalu berkenan melindungi dia dari musuh-musuhnya. Supaya Tuhan selalu berkenan memberikan tumpangan kepada dia. Berkenan menambahi umur Daud dan juga berkenan, dia bilang di sini ya, tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Bukan cuma umur raja juga, tapi juga untuk keturunannya, kerajaannya. Jadi kerajaannya sampai turun-temurun. Daud juga berdoa memohon kepada Tuhan supaya di dalam dia menjalankan kerajaannya, bersemayam itu, duduk di atas tahtanya itu, dia ada di hadapan Allah. Bukan jadi raja yang sembarangan, tapi dia bertahta di hadapan Allah gitu loh. Jadi dia berdoa supaya Tuhan punya kasih setia, supaya Tuhan juga kasih dia faithfulness. Faithfulness itu janji-janji Tuhan yang nature-nya Tuhan tuh selalu menjaga Daud untuk menjalankan segala sesuatunya. Makanya Daud bilang, maka aku akan hendak memazmurkan namamu untuk selama-lamanya, dan dia akan membayar nasarnya hari demi hari. Nasarnya Daud tuh sebagai raja, dia akan menjalankan kebenaran di hadapan Tuhan. Itu pasal 61. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku.
Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di Mazmur 62 ini menceritakan tentang perasaan Daud. Kayak kita tuh, perasaan kita tuh sama orang tua kita, ke papa gimana, ke mama gimana, ke cici gimana ya. Nah ini perasaan Daud tentang Allah. Dia tuh ngerasa bahwa dia itu selalu tenang dekat Allah. Allah itu benar-benar segala sesuatu buat Daud ya. Daud itu bilang bahwa sepertinya Allah itu sandaran dia, Allah itu harapan Daud, Allah itu juga sukacitanya Daud. Tempat Daud menceritakan isi hatinya. Karena dia itu, Allah itu juga tempat perlindungan dia. Jadi Daud segala problemnya, segala apa yang kejadian di kehidupannya, dia tuh cuman cerita sama Allah. Dan itu membuat hati dia tuh tenang. Ya, Daud gak bersandar kepada harta benda atau dengan omongan-omongan dusta atau nasihat dari orang-orang. Tapi yang selalu dia dengar itu Tuhan. Dia juga gak percaya kepada pemerasan. Terus dia juga gak menaruh harapan yang sia-sia kepada harta benda, perampasan dan sebagainya. Dan yang bagus tuh ya, ayat 12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang kudengar. Jadi setiap kali Allah berfirman itu ya, setiap kali Allah berbicara, ada dua yang tercermin menurut Daud. Daud dengar, ada dua yang tercermin. Satu, tentang kekuasaan Tuhan di dalam hidup Daud ya. Jadi Daud melihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan berfirman, Daud melihat bahwa firman-Nya itu ada kuasa. Yang kedua, juga dikasih tahu bahwa di kata-katanya Tuhan itu tercermin juga kasih sayang Tuhan. Jadi itu at the same time waktu Tuhan berbicara, Tuhan tuh gak punya selfish, gak punya ego gitu. Tapi Tuhan tuh selalu mengasih tahu, dia itu punya kuasa, dia punya power, tapi dia juga punya kasih sayang. Beda ya sama kita manusia ya. Kalau kita manusia, kita berkuasa tuh kita bisa jadi belagu, bisa jadi jahat, bisa jadi pelit, bisa jadi kejam. Ya, tapi kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan ya, setiap kali Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, Tuhan kasih tahu dia kuasanya, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita grace, kasih karunia-Nya, kasih setianya. Itu Tuhan kita. Kita bersyukur ya.
kita bisa punya Allah yang sama juga dengan Daud. Terima kasih sama Tuhan ya. Sekarang kita ke Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mazmur 63 ini waktu Daud tuh ada di padang gurun Yehuda, dicari-cari Saul. Tapi Daud itu bersembunyi. Jadi dia itu, bayangin waktu Daud dicari-cari Saul itu, Daud itu ngumpetnya di padang gurun. Padang gurun itu bukan sesuatu yang enak loh, panas. Biarpun musim dingin juga dingin. Terus yang ada itu cuma debu sama pasir. Padang gurun itu nggak enak. Dan Daud itu ngumpet di padang gurun, dibilangnya di padang gurun Yehuda waktu Saul mencari-cari. Mana bisa ya kita di dalam pelarian itu kita enak. Nggak mungkin enak. Tapi Daud itu malah bersuka cita. Ini nyanyian Daud. Nyanyian Daud bahwa dia tuh merindukan Allah di dalam pelariannya. Jadi dia memuji Allah, dan bahkan Daud tuh bilang di situ kalau pada saat dia tiduran di ranjang dia tuh selalu ingat kebaikan-kebaikan Allah. Dia itu selalu ingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi bukan problem-problem yang ada yang dia ingat. Bukan perasaan takut dan cemas yang dia ingat. Tapi selalu yang dia ingat itu anugerah dari Tuhan. Bahwa Tuhan tuh selalu menyertai dia. Dan kasih sayang Tuhan itu dia bilang ya di sini. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi hidup dia itu dia anggap gak ada apa-apa kalau Tuhan tuh gak ada kasih setianya. Karena kasih setianya itu lebih daripada hidup dia. Dia percaya kasih setianya itu juga yang memelihara dan mencukupkan dia. Kalau kita baca ini ya ada di 1 Samuel 23 ayat 14 cerita tentang Daud ini yang lari di padang gurun Yehuda ya. Itu tuh Saul mencari kemana-mana. Tapi Tuhan gak kasih Daud ke tangan Saul. Jadi Saul gak bisa mendapatkan Daud. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia cari. Tapi Tuhan gak kasih. Memang Tuhan yang jagain Daud di situ. Daud juga bahkan yakin di sini juga lucu ya, Daud ya bisa bilang loh, dia bisa bilang bahwa orang-orang yang jahat sama dia, siapapun juga, orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawa Daud,
dia bilang Tuhan akan hitungan sama mereka. Mereka akan mati menjadi makanan anjing hutan. Mereka akan mereka akan masuk ke bumi-bumi yang paling bawah. Jadi Daud memuji Allah, tapi Daud juga tahu siapa aja yang jahatin, nanti Tuhan akan bertindak kepadanya. Jadi dia bilang dia sebagai tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Makanya Daud tuh sampai bisa bilang ya, dia itu hidup tenang, hanya dekat dengan Allah saja, bukan dekat sama yang lain. Mau di pelarian kek, mau di padang gurun kek, mau di mana kek, kalau Tuhan dekat sama dia merasa dia tenang. Hanya dekat dengan Allah aja aku tenang. Karena memang selama ini, waktu dia dari jadi jaga domba kek, sampai dia saat segala macam ups and down di hidupnya ya, dia tahu pertolongan Tuhan selalu ada. Kita mesti bisa kayak Daud loh, bersandar kepada Allah. Harapan kita cuma nama Allah. Terus kepercayaan kita cuma sama Allah. Sukacita kita juga cuma sama Allah. Terima kasih semuanya ya. Sampai di sini kita belajar 61 sampai 63. Puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan ya.